sudah pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak itu, tidak di rumah terus. Aku ingin belajar. Ayo pulang, nanti dimarahin bapak. Wis Tono, apa sing digarapke bapak dituruti wae. Ya, Anak perempuan diajari ngaji, katanya supaya pinter, malah keminter. Perempuan harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Aku yo melu yo. Aku pengen pinter cerdas kaya Nyai. Buat apa kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang bisa kita rusak? Nyuwun pangapunten. Bagaimana namanya Aisyah? Ibu dan bapak bangga kalau kamu bisa bermain biola. Tapi jangan jadikan biola ini syaitan yang membuat kamu lupa diri. Lir ilir, lir ilir, tangan dewe semilir. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Kita harus menyediakan segala kebutuhan garis depan, seperti pengadaan dapur umum, bajumu itu. Jangan sampai membuatmu lupa tujuanmu berjuang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kebijakan dan lain-lain Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai resensi, perkenalkan nama Helmi Amanda Dikolas, NPM 40201120029 dari Prodi Teknik Penerbangan Bravo 2020. Saya di sini untuk menjelaskan resensi dari film Ki Haji Ahmad Dahlan yang berjudul Sang Pencerah. Mulai dari tokoh utamanya yaitu Muhammad Darwis, adalah seorang anak dari Abu Bakar yang dulunya seorang khotib di Masjid Besar Kauman yang biasa dipanggil Darwis oleh keluarga dan teman-teman dekatnya. Pada saat umur 15 tahun, Darwis banyak melihat budaya sajen berbaur agama Islam yang menurutnya menyesatkan. Kemudian Darwis memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sebelum Pakdenya berpesan agar ia belajar di Mekah untuk membawa perubahan untuk Kauman. Tidak seperti kiai-kiai sebelumnya yang sudah belajar di sana, tetapi masih saja mengikuti tradisi yang dilakukan di Kauman. Sepulang dari Mekah, Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan itu sendiri berasal dari gurunya sewaktu belajar di Mekah, dan beliau menikah dengan Siti Walidah. Setelah belajar di Mekah selama 5 tahun, ia mencoba melihat apakah arah sholat yang berada pada masjid besar itu benar atau salah. Ia sudah mengukurnya dengan kompas dan menghitung jarak di peta. Dan dia bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah arah yang selama ini diyakini sebagai arah kiblat
menghadap Mekah apa tidak. Ia juga bertanya pada kiai-kiai dari masjid lain. Malahan ada masjid yang menghadap ke arah timur laut. Dengan keyakinan bahwa perkiraan arah kiblat yang sebelumnya mengarah pada Afrika menjadi arah Ka'bah di Mekah dengan mengubah arah kiblat menghadap barat laut, yaitu 23 derajat dari arah sebelumnya. Melalui langgar atau suraunya, Ahmad Dahlan mengawali pergerakan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman. Akan tetapi, perubahan itu ditentang oleh Kiai penghulu Cholil Kamalu Diningrat sampai dia marah. Di tengah kemarahan emosi yang memuncak, Kiai penghulu memerintahkan untuk membongkar surau yang telah didirikan Ahmad Dahlan karena sudah dianggap merusak tradisi yang berlaku ketat di Yogyakarta dan dianggap mengajarkan agama aliran sesat. Karena merasa sakit hati, Ahmad Dahlan dan istrinya yaitu Siti Walidah memutuskan untuk pergi dari desa Kauman. Tetapi keputusannya itu tidak disetujui oleh kakak Ahmad Dahlan. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih butuh pemikiran-pemikiran pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu sendiri. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih butuh. Kakaknya juga berjanji akan mendirikan surau untuk Ahmad Dahlan sebagai sarana belajar mengaji dan tempat ibadah. Dengan dana dari kakak dan istrinya, Ahmad Dahlan akhirnya dapat mendirikan suraunya dan membuka sekolah yang menyadarkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang tauhid, tapi juga mampu memperbaiki kesejahteraan melalui pendidikan. Ki Haji Ahmad Dahlan sukses menyampaikan pesan penting dari inti surat Al-Ma'un yang menjadi gerakannya dalam mengelola sebuah masyarakat yang mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk memperoleh kesejahteraan sekaligus kesehatan. Ahmad Dahlan ingin mengajarkan ilmunya. Ia mencoba untuk mengajarkan agama Islam di sekolah pemerintah Belanda. Awalnya pengurus sekolah itu tidak yakin akan berhasil, tetapi Ahmad Dahlan membujuknya agar ia diberi kesempatan sekali saja untuk mengajarkan agama Islam. Dan akhirnya beliau diizinkan untuk mencoba. Pada saat percobaan itu, ketika Ahmad Dahlan memberi salam, tidak ada satupun murid yang menjawab salam itu. Ketiga kalinya memberi salam, salah satu murid ada yang mengeluarkan kentut. Ahmad Dahlan tidak marah. Ia menerangkan tentang kebesaran Allah yang telah memberikan manusia lubang untuk membuang gas-gas yang berada dalam perut. Karena cara mengajar yang asyik, murid-murid tertarik untuk diajar oleh Ahmad Dahlan. Dan beliau pun resmi mengajar di sekolah itu. Namun hal itu tidak disetujui oleh keluarga dan murid-muridnya. Yang dulu seperti Suja, Ahmad Dahlan dianggap kafir karena telah mengajar di sekolah pemerintah Belanda. Beliau juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tetapi tuduhan itu tidak membuat pemuda Kauman itu surut untuk menegakkan agama Islam yang telah melenceng dari ajaran sebelumnya. Para murid yang berada di sekolah pemerintah beliau tertarik belajar pada Ahmad Dahlan karena mereka tahu bahwa Ahmad Dahlan akan mendirikan sekolah di suraunya